Kampung di balik asap mie ayam. Supriyadi, lelaki berusia 35 tahun, mendorong gerobak mie ayamnya yang sudah berkarat di beberapa sisi. Cat hijau yang dulu cerah, kini memudar. Ditutupi bercak minyak dan arang dari tungku kecil yang menempel di sisi kanan. Bau kaldu ayam, bawang goreng, dan kecap manis menempel pada bajunya. Bahkan setelah ia pulang dan mandi. Hari-harinya monoton. Bangun sebelum subuh, merebus kaldu ayam yang sudah disiapkan malam sebelumnya, lalu berangkat mendorong gerobak dari kontrakan sempitnya di pinggiran kota. Ia hafal jalur keliling yang selalu dilalui, mulai dari pasar kecil, kemudian ke sekolah dasar, dan berakhir di ganggang padat pemukiman. Namun, hari itu ada yang berbeda. Langit mendung sejak pagi meski tidak ada tanda hujan. Angin yang bertiup membawa aroma tanah basah, seolah ada hujan di suatu tempat yang jauh. Supriyadi merasa sedikit aneh ketika melewati persimpangan jalan yang biasanya ramai. Tetapi, pagi itu lenggang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, merasa ada sesuatu yang hilang. Tak ada suara ayam berkokok dari kandang rumah warga. Tak ada teriakan anak kecil berlarian. Bahkan suara motor yang biasanya bising pun tak terdengar. Tumben sepi, gumamnya sambil terus mendorong gerobak. Di kepalanya, ia hanya berpikir soal dagangan. Semangkuk mie ayam yang terjual berarti beberapa ribu rupiah masuk ke kantongnya. Uang itu dipakai untuk bayar kontrakan, cicilan motor yang macet, dan sedikit disisihkan untuk istrinya di kampung. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang menempel sejak ia berangkat. Rasa seperti sedang diperhatikan, entah oleh siapa. Gerobaknya berderit ketika melewati jalan berbatu yang jarang ia lalui. Jalur itu sebenarnya bukan rutenya. Tapi ia penasaran. Mungkin saja ada kampung lain yang belum pernah ia singgahi. Tempat ia bisa menambah pelanggan baru. Dan tanpa sadar, langkahnya semakin jauh dari rute biasa. Supriyadi terus mendorong gerobaknya, melewati jalan yang semakin menyempit. Rumput liar merambat di tepi, menutupi sebagian aspal yang pecah-pecah. Pohon-pohon besar menjulang tinggi kiri kanan. Rantingnya saling bersentuhan di atas kepala, membuat jalan itu terasa seperti lorong alami yang gelap. Sesekali ia berhenti, mengatur napas lalu melihat ke belakang. Aneh, jalan yang tadi ia lalui terasa lebih panjang daripada seharusnya. Ia yakin jaraknya tidak sejauh itu. Tapi sekarang, seolah jalan yang dilewati telah berubah bentuk, menutup kemungkinan untuk kembali. Mungkin cuma salah perasaan, katanya menenangkan diri. Suara gerobak semakin keras, berderit-derit bagai tangisan besi tua. Angin yang bertiup membawa aroma aneh, bau anyir bercampur wangi bunga yang tak dikenalnya. Bulu kuduknya berdiri, ia menoleh kanan kiri, berharap melihat rumah atau tanda kehidupan. Tapi hanya ada semang-semang tinggi yang bergerak pelan diterpa angin. Setelah hampir 1 jam mendorong, ia melihat gapura tua di kejauhan. Gapura itu terbuat dari kayu hitam, dipenuhi lumut dengan ukiran yang rumit, namun pudar dimakan waktu. Bentuknya menyerupai mulut raksasa yang menganga, seolah mengundang siapapun untuk masuk. Supriyadi berhenti di depan gapura itu. Wah, ini kampung mana ya? Ia bergumam,
mencoba menyingkirkan rasa ragu. Di balik gapura, terlihat jalan desa yang lebih rapi, dipenuhi rumah-rumah joglo kuno berjajar rapat. Dari kejauhan, ia mendengar suara gamelan samar, seperti berasal dari dalam perut bumi. Tak ada orang yang terlihat, tapi suasananya tidak mati. Justru seolah penuh kehidupan yang tersembunyi. Supriyadi menelan ludah. Perasaan ingin berjualan lebih kuat daripada rasa takut. Ya, siapa tahu laku banyak, ujarnya lalu mendorong gerobak melewati gapura itu. Begitu melewati ambang kayu tua, udara di sekeliling berubah. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap. Bahkan suara rodanya pun terdengar jauh lebih pelan. Seperti terendam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Supriyadi baru menyadari sesuatu. Gapura yang ia lewati menghilang begitu saja ketika ia menoleh ke belakang. Yang ada hanya jalan panjang dengan rumah-rumah joglo berjajar, sunyi dan menunggu. Supriyadi mendorong gerobaknya perlahan. Roda berdecit di atas jalan batu halus yang tersusun rapi. Rumah-rumah joglo di kiri kanan tampak terawat, dengan ukiran kayu yang masih kokoh meski terlihat tua. Tirai anyaman bambu menutupi sebagian jendela, membuatnya sulit melihat ke dalam. Sesekali ia merasa ada mata yang mengintip dari celah tirai. Namun setiap kali ia menoleh, tirai itu bergoyang pelan, seolah hanya tertiup angin. Akhirnya, ia berhenti di tengah kampung dan memukul mangkok aluminiumnya dengan sendok. Bunyi khas penjual mie ayam yang biasa mengundang anak-anak berlarian keluar rumah. Tok 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 tok. Mie ayam, mie ayam. Serunya. Sunyi. Supriyadi tersenyum kikuk, lalu mencoba lagi. Mie ayam, panas, gurih. Lama tak ada jawaban. Namun tiba-tiba sebuah pintu kayu berderit terbuka dari rumah di ujung jalan. Seorang perempuan tua keluar perlahan. Rambutnya panjang, putih kusut, menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat pudar. Sampean jualan apa, Le? Suaranya parau, serak, seperti jarang dipakai. Mie ayam, Bu, jawab Supriyadi, berusaha ramah meski tengkuknya merinding. Mau coba? Perempuan tua itu berjalan mendekat, langkahnya pelan tapi terasa berat. Tatapannya tajam, seolah menusuk ke dalam dada Supriyadi. Saat sampai depan gerobak, ia berhenti lalu tersenyum lebar. Giginya hitam, beberapa ompong. Siji, katanya singkat, meminta semangkuk. Supriyadi segera meracik. Mie kuning, irisan ayam manis, taburan bawang goreng. Namun saat menuangkan kuah panas ke mangkuk, ia sadar sesuatu. Kuah itu mendadak berwarna lebih pekat, seperti darah encer. Ia berkedip dan warnanya kembali normal. Perempuan itu menerima mangkok dengan tangan gemetar, lalu duduk di dingklik bambu dekat gerobak. Ia menyeruput mie dengan lahap tanpa bicara. Tak lama, pintu-pintu rumah lain mulai terbuka. Satu persatu orang keluar. Pria-pria berwajah keras dengan sorot mata kosong, anak-anak pucat yang berlari tanpa suara, dan perempuan-perempuan dengan kebaya kusam. Mereka semua berjalan ke arah Supriyadi, mengelilingi gerobaknya. Pak, mie ayam, Pak. Suara mereka hampir serempak, datar tanpa intonasi.
Supriyadi panik, tapi juga girang. Dagangannya laku keras. Ia terus meracik mie berkeringat karena jumlah pesanan tak henti. Setiap kali satu mangkok habis, orang-orang itu meminta lagi. Anehnya, tak ada yang membayar. Namun Supriyadi terlalu sibuk untuk protes. Baru ketika ia menoleh ke panci kaldu, ia tersentak. Panci yang seharusnya mulai kosong justru selalu penuh. Kuah selalu mendidih, mengepul dengan aroma yang semakin menyengat. Lebih mirip bau daging busuk daripada kaldu ayam. Sementara itu, wajah orang-orang yang makan mie ayam di depannya perlahan berubah. Kulit mereka memucat semakin parah. Bola mata menghitam dan gigi mereka tumbuh tajam. Tapi semua itu seolah tertutup tirai halus di matanya. Kadang terlihat, kadang tidak. Dan ketika ia sadar, kampung itu kini dipenuhi puluhan orang yang menatapnya tanpa berkedip, dengan senyum menganga yang terlalu lebar untuk wajah manusia biasa. Supriyadi semakin gugup. Tangannya gemetar saat meracik mie, tapi ia tak bisa berhenti. Entah kenapa, tubuhnya bergerak otomatis seolah ada yang memaksa. Setiap kali ia mencoba mengangkat wajah, pandangannya berkunang. Ia hanya bisa fokus pada gerakan tangan, sendok, dan mangkok. Sementara itu, pelanggan-pelanggan di sekelilingnya makan dengan lahap. Suara seruputan mie dan gigi mengunyah terdengar bersaut-sautan. Menggema aneh di udara, bau amis semakin menyengat. Tiba-tiba, ia mendengar suara anak kecil. "Pak, aku durung oli." Supriyadi menoleh. Di hadapannya berdiri seorang bocah laki-laki dengan wajah pucat kebiruan. Bola matanya besar, tapi hitam semua tanpa bagian putih. Bibirnya pecah-pecah seolah kering. Ia mengulurkan tangan mungilnya menunggu mangkok. Supriyadi tersedak napasnya. "Lek, kamu?" Belum sempat ia menyelesaikan kata-kata, seorang pria dewasa menepuk bahunya dari belakang. Sentuhannya dingin, menusuk tulang. Supriyadi menoleh cepat. Pria itu tinggi, mengenakan ikat kepala lusuh. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya seperti bara yang padam. "Terus wae le, sing penting kabe wareg," katanya datar seolah memberi perintah. Supriyadi ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Tangannya kembali bekerja tanpa ia kehendaki. Ia memasukkan mie, menuang kuah, menabur ayam, dan lagi-lagi panci kaldu tidak pernah habis. Di sela kerumunan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Beberapa pelanggan yang sudah selesai makan tidak pergi. Mereka tetap menunduk, duduk, lalu perlahan wajah mereka meleleh seperti lilin yang terbakar. Kulit mereka jatuh menetes ke tanah, meninggalkan tengkorak berlumuran daging merah. Tapi tengkorak itu masih tersenyum, masih menatapnya. Supriyadi terhuyung, hampir jatuh. Ia memegang erat gagang gerobaknya, mencoba sadar. Ini bukan nyata, ini mimpi, gumamnya berulang-ulang. Namun suara gamelan semakin keras, entah datang dari mana. Nada-nadanya tidak lagi indah, melainkan sumbang, kacau, seperti logam dipukul paksa. Bersamaan dengan itu, udara semakin berat. Napas Supriyadi terasa tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba perempuan tua yang pertama kali membeli mie mendekat lagi. Wajahnya kini hampir tak berbentuk. Kulitnya sobek di beberapa bagian. Dari sela robekan itu, terlihat daging merah berdenyut. Ia tersenyum dengan gigi hitamnya yang tinggal beberapa. "Le,
Suaranya parau tapi jelas. "Sampean wis dadi wong kene." Supriyadi terbelalak. Apa maksudnya? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seluruh kerumunan serentak menoleh kepadanya. Puluhan mata hitam pekat menatap lurus. Senyum lebar itu terbuka, serempak memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berkilat dalam kegelapan. Gerobaknya berderit keras, seperti ada yang menahan dari segala arah. Panci kaldu mendidih liar, menimbulkan suara gemuruh yang tak wajar. Asapnya berubah pekat, hitam melingkar-lingkar naik ke atas. Supriyadi ingin kabur, tapi kakinya terkunci di tanah. Tangannya lengket pada gerobak, tak bisa lepas. Dan dalam hening yang menyesakkan, ia sadar. Ia bukan lagi penjual mie ayam yang tersesat. Ia adalah bagian dari kampung itu. Supriyadi berusaha menarik kakinya, tapi semakin ia meronta, tanah justru menelan telapak kakinya lebih dalam. Ia merasakan dingin merayap dari ujung jari kaki ke betis, lalu ke paha. Seolah akar-akar halus merambat membungkus tubuhnya agar tidak bisa pergi. Orang-orang kampung itu kini mendekat perlahan, membentuk lingkaran rapat. Wajah mereka semakin jelas, pucat, meleleh, dan tak lagi menyerupai manusia. Bau anyir menusuk hidung, bercampur dengan wangi mie ayam yang anehnya masih mengepul harum dari panci. "Le," suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, tepat di telinga Supriyadi. "Sampean wis nyedekke panganan kanggo kene. Dadi saiki kowe ora iso bali." Supriyadi memejamkan mata, berdoa keras-keras dalam hati. Tapi doa itu justru tenggelam oleh suara gamelan yang semakin kacau, semakin cepat, seperti mengiringi upacara kematian. Gerobaknya bergetar keras. Roda-roda berputar sendiri tanpa disentuh. Dari dalam panci, kuah kaldu mendidih dan meluap. Tapi yang keluar bukan lagi kuah, melainkan cairan merah pekat yang berbau besi. Darah. Ia menjerit, tapi suaranya lenyap, terserap oleh udara. Saat ia kembali membuka mata, lingkaran orang-orang itu semakin dekat. Mata-mata hitam itu menyala samar. Gigi-gigi tajam berkilat dan tangan-tangan pucat terjulur ke arahnya. Tiba-tiba bocah kecil yang tadi meminta mie berdiri paling depan. Wajahnya dingin, datar. Dengan suara datar ia berkata, "Saiki giliranmu, Pak. Sampean sing dadi panganan." Supriyadi ingin kabur, tapi tubuhnya membeku. Dalam sekejap, puluhan tangan mencengkeramnya. Dinginnya menusuk tulang, menarik tubuhnya ke arah gerobak. Ia menjerit keras. Tubuhnya dipaksa menunduk ke atas panci mendidih itu. Asap hitam tebal menyembur, menutup pandangannya. Suara daging yang terkena air mendidih terdengar jelas. Dan jeritannya terputus seketika. Gamelan berhenti. Hening. Orang-orang kampung itu duduk kembali dengan tenang, masing-masing mengambil mangkok. Mereka menyendok kuah merah pekat dari panci, menikmatinya dengan wajah yang kembali menyerupai manusia biasa. Gerobak mie ayam tetap berdiri di tengah jalan kampung itu, tapi tak ada lagi Supriyadi. Yang tertinggal hanya suara sendok beradu dengan mangkok dan bayangan samar seorang lelaki yang kini ikut duduk bersama mereka. Matanya kosong, senyumnya lebar. Tangannya memegang mangkok berisi mie ayam berdarah. Dan di luar gapura kampung itu, jalan kembali sepi.
Tidak ada yang tahu bahwa seorang penjual mie ayam telah lenyap, menjadi bagian dari kampung gaib yang tidak pernah membiarkan tamu pulang.